Tekanan fans kini berbalik arah, desakan mundur untuk ketum PSSI. Kekecewaan publik atas pernyataan move on dan kebijakan PSSI yang mengorbankan FIFA Matchday November demi agenda internal yang dinilai tidak strategis menjadi puncak gunung es. Fans melihatnya sebagai indikasi kurangnya fokus PSSI dalam mengurus timnas senior yang merupakan etalase utama sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan sedang mempertimbangkan langkah mundur dari Federasi Sepak Bola Nasional. Harapan baik ini diperkuat oleh janji Erick Thohir sendiri yang sempat menyatakan siap mundur jika proyeknya tidak dipercaya publik. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam nil. Di tengah badai kontroversi dan kekecewaan publik yang belum mereda pasca pernyataan move on dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kini muncul sinyal-sinyal dahsyat yang berpotensi membalikkan total peta kepelatihan timnas Indonesia. Api harapan agar Coach Shin Tae-yong kembali memimpin Garuda menyelesaikan misi suci lolos Piala Dunia 2034 ternyata belum padam. Luka yang ditorehkan oleh kebijakan PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak STY setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bahkan mendatangkan pelatih pengganti yang juga telah dilepas semakin dalam dengan instruksi tegas Ketua Umum PSSI agar semua pihak move on. Namun suara fans, sang pemegang saham emosional terbesar sepak bola Indonesia, justru berteriak lebih lantang, "Jangan paksa kami move on." Inilah jeritan jutaan jiwa yang kini menjadi mantra sakti yang terus menghantui markas PSSI. Mereka menolak melupakan prestasi luar biasa dan terobosan historis yang dibukukan STY dalam periode kepemimpinannya. Setengah kaki di Olimpiade, mencapai semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Sejarah baru, lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya. Pondasi emas. Meloloskan 3 kelompok umur U20, U23 senior ke Piala Asia, membuktikan visi pembangunan jangka panjang. PSSI mungkin sudah mengeluarkan vonis 0% untuk kembalinya STY, sebuah keputusan yang dianggap arogan dan tidak peka terhadap public opinion. Tetapi, narasi ini kini dibantah oleh gelombang emosi dan sinyal dari harapan kita semua. Di balik layar, drama kepelatihan timnas Indonesia mencapai titik klimaksnya. Sebuah harapan baru yang layak diterima menyebutkan bahwa Shin Tae-yong, sang arsitek fenomenal, berulang kali memberi kode keras bahwa hatinya tetap condong ke Indonesia. Ini bukan sekadar gimmick media, melainkan pengakuan jujur dari lubuk hati seorang pelatih yang terlanjur jatuh cinta pada semangat dan militansi supporter Garuda. Diharapkan STY masih memantau ketat perkembangan timnas, mencermati setiap pertandingan, dan yang paling utama, ia sangat tersentuh dengan luapan emosi fans yang tak relaya pergi. Saling follow dan like di media sosial antara STY dengan beberapa tokoh kunci sepak bola Indonesia pasca pemecatannya dianggap sebagai sinyal terkuat dari komunikasi yang tidak pernah benar-benar terputus. Jika nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi, prinsip saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemanapun. Jujur saja, hati saya tetap condong ke Indonesia. Demikian terjemahan dari kode yang disampaikan STY dalam sebuah wawancara eksklusif. Pernyataan ini ibarat api kecil di tengah badai salju, menghidupkan kembali nyala harapan jutaan supporter. STY seolah-olah mengatakan, PSSI boleh membuang saya, tapi hati saya tak akan meninggalkan Indonesia. Ini adalah pengakuan yang sangat kuat, menempatkan PSSI di posisi sulit. Bagaimana mungkin federasi menolak pelatih yang terbukti membawa prestasi dan paling dicintai publik, hanya karena kebijakan move on yang gagal total meredam gejolak? Kode cinta ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi soal ikatan emosional yang telah terbangun antara seorang pelatih asing dengan sebuah bangsa. Gejolak di tubuh timnas kini telah merembet ke ranah kepemimpinan PSSI. Fokus publik bukan lagi hanya soal siapa pelatih baru, melainkan juga arah kepemimpinan di tubuh federasi.
Tekanan fans kini berbalik arah, desakan mundur untuk ketum PSSI. Kekecewaan publik atas pernyataan move on dan kebijakan PSSI yang mengorbankan FIFA Matchday November demi agenda internal yang dinilai tidak strategis menjadi puncak gunung es. Fans melihatnya sebagai indikasi kurangnya fokus PSSI dalam mengurus timnas senior yang merupakan etalase utama sepak bola nasional. Di tengah situasi panas ini, rumor panas dan mengejutkan kini beredar kencang di lingkaran dalam Senayan dan media massa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diharapkan sedang mempertimbangkan langkah mundur dari Federasi Sepak Bola Nasional. Harapan baik ini diperkuat oleh janji Erick Thohir sendiri yang sempat menyatakan siap mundur jika proyeknya tidak dipercaya publik. Desakan untuk move on dari STY dianggap gagal total, meredam gejolak di hati fans, malah justru memicu konflik publik yang tak kunjung usai. Publik menilai kegagalan PSSI dalam mengelola public trust pasca pemecatan STY adalah wujud nyata dari kegagalan proyek yang dimaksud. Lantas, mengapa harapan admin mundurnya Erick Thohir bisa saja terjadi? Jawabannya terbentang jelas pada dilema rangkap jabatan yang ia sandang. Ketua Umum PSSI dan kini juga Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Banyak pihak kini berspekulasi bahwa Erick Thohir supaya fokus total saja pada jabatannya sebagai Menpora, sebuah posisi yang secara hierarki kenegaraan memiliki beban tanggung jawab lebih besar terhadap seluruh cabang olahraga Indonesia. Langkah mundur dari PSSI dinilai sebagai upaya menyelamatkan muka dan mengakhiri polemik rangkap jabatan yang rawan memicu konflik kepentingan, meskipun FIFA telah memberikan izin. Secara etika publik dan beban kerja, hal ini tetap dipertanyakan. Spekulasi ini mengarah pada upaya strategis untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan timnas di kualifikasi Piala Dunia dan polemik masalah komunikasi jilid 2 tentang STY yang membuat publik gerah. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab secara moral, demikian desakan publik, harus bersedia menanggung konsekuensi atas kegagalan pencapaian target tertinggi. Mundur dari salah satu jabatan, terutama PSSI yang tengah dirundung konflik, adalah langkah paling kredibel yang dapat ia lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab kepada jutaan supporter. PSSI butuh pemimpin 100% fokus, bukan pemimpin paruh waktu. Inilah skenario yang paling didambakan oleh jutaan fans Garuda, sebuah skenario impossible yang kini berada di ambang harapan kita semua. Ikuti terus perkembangannya, karena hari-hari ke depan akan menjadi periode paling menentukan dalam sejarah PSSI modern. Bravo Garudaku!